Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamah. Amma ba'du. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, para pecinta Allah, para perindu Rasulullah, para pecinta liputan Sukaharja rahimakumullah. Bermula sebuah kisah yang dahsyat, sebuah kisah yang syarat dengan makna. Saat Rasul sallallahu alaihi wasallam menaiki salah satu mimbar, beliau ketika menaiki sebuah mimbar di tangga pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhenti dan mengangkat kedua tangannya seraya mengucapkan kalimat amin. Setelah itu Rasulullah menaiki anak tangga yang kedua dan Rasulullah mengangkat kedua tangan dan mengucapkan amin. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam begitupun ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menaiki anak tangga yang ketiga, beliau pun mengucapkan kalimat amin. Maka para sahabat setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbar serempak secara spontan mereka bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah ada kabar ataupun pesan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga engkau mengucapkan amin yang tidak lazim engkau lakukan?" Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, "Wahai sahabatku, ketika aku menaiki tangga pertama, maka turun malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril alaihi salam meminta aku mengaminkan 3 doa yang diucapkan oleh malaikat Jibril alaihi salam." Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan 3 doa yang diucapkan oleh malaikat Jibril alaihi salam dan aku diminta untuk mengaminkannya. Maka kita tahu bahwa malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah berdosa kepada Allah, selalu taat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Niscaya doa-doanya akan diijabah oleh Allah. Begitupun Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling mulia. Ucapannya akan atau doanya semuanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta, baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan menengadahkan kepalanya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ke Ka'bah, saat itu kiblat umat muslim, saat itu kiblat salat masih menghadap ke Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Hanya Rasulullah SAW menengadahkan kepala, tetapi Allah telah mengijabahnya dengan mengalihkan tawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Maka tadi kiblat beralih dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Ini adalah doa yang mustahil tidak didengar oleh Allah. Ini doa mustahil tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana doanya? Ini ada 3 doa.
Yang pertama, kata malaikat Jibril, barang siapa yang disebut-sebut namamu wahai Muhammad, disebut-sebut nama yang mulia, dzukirtu indahu falam yusalli alayya, ketika namamu wahai Muhammad, namaku kata Rasulullah SAW disebut-sebut di dekat orang itu, mereka tidak mengucapkan solawat atau tidak bersolawat kepadaku, niscaya orang itu adalah orang yang celaka. Terus yang kedua, doa malaikat Jibril alaihissalam yang diaminkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Doa yang kedua adalah ketika seseorang masih memiliki kedua orang tua dan orang tua itu masih ada dan dia tidak berbuat baik, tidak membahagiakannya, tidak mencari ridho kedua orang tua, maka orang itu adalah orang yang celaka. Maka Rasulullah mengaminkan itu. Dan yang ketiga, doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dakhaltu Ramadan falam yughfar lahu. Ketika masuk bulan Ramadan tetapi orang itu tidak menjadikan Ramadan itu sebagai wasilah sehingga dia diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan tidak dijadikan kesempatan yang baik. Ramadan tidak dijadikan diisi dengan berbagai macam ibadah, dengan puasa di siang hari, malam harinya dengan tarawih, dengan membaca Al-Quran, maka orang itu adalah orang-orang yang celaka. Maka itulah 3 doa yang diucapkan oleh malaikat Jibril yang diamini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang celaka, yang mana tadi yang pertama adalah orang yang tidak mau bersolawat kepada baginda Nabi ketika nama Nabi yang mulia disebut-sebut di dekatnya. Dan yang kedua, dia mempunyai orang tua tetapi tidak mau untuk berbakti, tidak ingin membahagiakannya, tidak mencari ridho kedua orang tua, maka orang itu adalah orang yang celaka. Dan ketiga adalah orang yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup, diberi kesehatan, diberi waktu luang, tetapi Ramadan itu tidak dijadikan wasilah untuk diampuni dosanya. Dia adalah orang-orang yang celaka. Wal afu minkum wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.